gitu mungkin ya bisa dibilang. Cuma Karena abang statement abang yang bilang katanya kalau nggak percaya sama dukun berarti syahadatnya nggak sah. Itu gimana tanggapannya, Bang? ya. Jadi begini ya. Kalau gue sih sebenarnya eh, masalah-masalah gue dilaporin atau enggak itu enggak masalah. Enggak masalah. Itu hak orang ya, hak orang untuk melaporkan gue karena dia kan punya hak juga di bangsa ini, hak yang sama kan gitu. Namun yang gue sayangkan, kenapa laporannya ini terkesan tendensius. Tendensius artinya tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa tabayun ke gue dulu nih, karena kan pasalnya nih sumir nih pasalnya nih. Harusnya tabayun dulu dong ke gue, ya kan? Gue kenapa bisa ngomong begitu? Kan gue berbicara begitu itu dalam lingkup surat kuasa. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, gue punya hak imunitas di situ secara substitusi mewakili klien gue. Selama gue ngomong pada koridornya sesuai dengan rule-nya dan berkaitan langsung, walaupun pembahasannya berbeda, itu gue tetap dilindungi oleh Undang-Undang 18 gitu loh, tentang advokat. Dan di dalam kuasa tersebut ditulis oleh klien gue, ya, disepakati oleh klien gue dalam surat kuasa khusus menyebutkan bahwa gue diminta untuk mewakili dia mengcounter berita-berita yang keluar dari media sosial, dan gue diberi kuasa untuk mewakili beliau untuk kaitannya konvensi pers ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1959, ya kan? Nah, kontran yang gue bikin itu masih dalam koridor atau ranah kuasa, yang artinya di sini kalau gue mau dimasukkan ke dalam masalah orang lain itu nggak substansional gitu loh. Orang lain misalnya menonton video gue, ya kan, video itu dicolong dari Instagram gue misalnya tanpa izin, nyolong loh ini tanpa izin. Harusnya orang mau copy sesuatu barang itu sebagai alat bukti harus izin dulu dong yang punya, ya kan. Ini akan dimaknai oleh gue nanti di dalam undang-undang ITE sendiri gitu loh. Ini video gue dalam klarifikasi diskusi gue sama istri gue di meja makan, yang itu juga sifatnya gue nggak simpen kan, temporary, dan gue nggak simpen, kok tahu ada di tangan mereka. Ini ngambilnya dari mana? Berarti kan pencurian. Gue bisa melaporkan dia ya dengan laporan balik tentang pencurian dan laporan palsu gitu. Artinya hati-hati kalau bermain sama gue gitu loh, hati-hati. Makanya gue bilang tadi terlalu tergesa-gesa, apalagi pasal 14 yang diterapkan oleh dia di dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya. Itu gue rasa pasal yang tidak relevan ya. Relevansinya nggak ada sama gue, karena itu pasal berkaitan langsung dengan berita hoax tentang perdagangan gitu, transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian ya secara massal, kerugian material atau imaterial secara massal. Lah lantas gue transaksi elektroniknya apa? Kecuali kasus seperti kasus Indra Ken, kan? Seperti kasus Indra Ken dan apa satu lagi? Balmana apa? Salmanan, bro. Doni Salmanan. Ya, Doni Salmanan. Itu bisa dikenakan pasal 14 Undang-Undang ITE. Gitu loh. Tapi kalau itu dikenakan kepada gue ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18, dan kalau ngambilnya di media asli, ya, di media yang berizin, itu gue dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya, tentang pers. Di situ ada pasal 3, pasal 4 yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk pemilik perusahaan agar memperbaiki beritanya, dan untuk si narasumber diberikan kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki juga jawabannya dalam pasal 1, pasal 5, dan pasal 11 dan 15. Itu dalam undang-undang pers dijelaskan gitu loh. Makanya dia yang melaporkan gue dengan pasal 14, hati-hati. Gue lapor balik loh pasal 220, bisa junto pasal 317, bisa 242, bisa gue kenakan pasal-pasal yang undang-undang ITE, bisa. Sekarang bola ada sama gue. Lo laporin gue 10 tahun, lo salah lapor. Sekarang gue lapor balik. Di atas 5 tahun nih, masuk nih barang nih. Ini cewek nih, siapa namanya cewek itu yang laporin gue? Yang pengacaranya siapa, yang gak terkenal itu siapa? Hah?
Latif. Siapa? Acong. Acong Latif. Ya kan kurang terkenal tuh dia tuh, ya si Acong Latif. Ini harusnya si Acong Latif, ya. Dia tuh pelajari dulu kasusnya. Gitu loh. Dalam penerapan pasal jangan tergesa-gesa. Jangan karena ingin mau viral ya. Jangan karena mau viral, akhirnya tidak mengkaji lagi gitu permasalahan ini. Langsung viral cepat-cepat. Wah, mumpung lagi terkenal nih si Firdaus, ayo laporin semua. Apanya laporin? Orang saya lagi kerja kok sebagai advokat. Adapun gaya saya begini ya memang begini. Waktu diklat advokat selama 6 bulan, kita disuruh kok. Gitu loh. Kita disuruh berpenampilan yang unik agar orang mempunyai ciri khas. Kalau gue punya ciri khas kayak gini beda dengan Acong Latif. Acong Latif misalnya kebapaan. Ya lo jadi bapak aja, ngapain ngurusin gue? Gue kan musisi. Lo bergaya kayak bapak-bapak aja Acong Latif. Ya kan? Jadi pengacara begitu. Jangan lu maksa gue untuk jadi diri lu. Gitu. Dan karena gue nggak maksa lu untuk jadi diri gue. Gitu loh. Ini kan nyeleneh jadinya. Gitu loh. Apalagi sekarang ini mereka mau konferensi kemana-mana. Ini hati-hati. Sekali salah ngomong, gue tangkap lagi. Kalau gue orang gak main-main, ya. Jadi pasal 5 ayat 4 di dalam undang-undang ITE, setiap ya video yang didapatkan dari hasil yang gak sah itu batal demi hukum. Dan di dalam persidangan wajib dikesampingkan oleh hakim. Gitu. Artinya di sini si Acong Latif ini terlihat sekali, gitu loh. Terlihat sekali, maaf ya, kepintarannya. Gitu. Sebenarnya kan dia memantau dari segala aspek dong, ya kan, melihat dari segala aspek, gitu. Jangan karena emosi dia menggiring kliennya dibawa ke Polda Metro Jaya ngelaporin gue dengan pasal 14 katanya ancaman hukum 10 tahun. Emang gue dagang apa? Hah? Gue dagang enggak? Yang ribut juga lo orang yang nonton media yang dipotong-potong itu. Ingat lo, barang bukti itu harus ditampilkan dengan utuh. Kalau dipotong-potong, gue gugat. Gue nggak main-main. Berarti artinya pasal 14 sendiri harus ada orang yang dirugikan gitu. Harus ada orang yang dirugikan sehingga membuat heboh seperti si Indra Ken. Itu pun perdagangan transaksi elektronik. Gitu loh, kayak perjudian online atau apalah gitu kayak gitu-gitu. Jadi pasal 14 nggak bisa dikenakan ke gue. Nanti katanya bikin gusar bikin gaduh masyarakat. Yang gaduh siapa? Gue di rumah santai-santai aja. Yang gaduh lu orang, kenapa lu nonton TikTok? Kalau lu nggak mau gaduh, itu konsekuensi daripada lu jadi main medsos. Kalau lo nggak mau gaduh ya pecahin handphone lo. Ngapain lo? Simpel kan? Lo nggak mau gaduh ngeliat muka gue, pecahin aja handphone lo. Ngapain gue dilaporin? Gitu loh. Udah syukur-syukur lo gue hibur ya kan. Percuma lo kalau ini, aduh kasihan kliennya itu kalau lapor balik. Gue bakal lapor balik ini. Berarti abang di sini akan melaporkan balik lagi. Gue lapor balik. Iya kan gue udah bilang. Karena gue keras. Kan gue bilang, gue keras dalam membela para dukun ini. Kenapa? Nggak dukun aja sih sebenarnya. Selama gue memegang surat kuasa, idealisme gue akan tetap keluar. Gue nggak akan pernah mundur, walaupun jutaan manusia lawan gue. Gitu loh. Artinya di sini gue nggak pernah mundur. Karena apa? Gue lagi kerja. Gue lagi ngebela klien gue yang hak hukumnya lagi diperjuangkan sama gue gitu. Jadi jangan masuk dalam ranah itu. Kalau pemirsa mau nonton silakan, tapi jangan ikut ambil alih gitu loh permasalahan ini. Karena lo nggak tahu masalahnya. Gitu. Adapun permasalahan yang gue bilang, masalah syahadat itu batal, ya gue jelasin di sini. Sebenarnya pada saat itu kan gue tanya jawab dengan media rasis kalau nggak salah ya. Lalu akhirnya gue diskusi sama istri gue di meja makan, gitu kan. Dan pertanyaannya sama aja gitu loh, bang, abang percaya nggak adanya dukun? Ya gue bilang, gue percaya adanya dukun karena ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kan. Nah menurut Marcel gimana bang? Katanya pendukun yang bisa ngelihat jin itu katanya apa sih? Syahadatnya batal, Islamnya apalah nggak sah gitu. Ya gue jawab lagi dong. Loh, kalau gitu gue balikin si Marcel, kan gitu bahasa gue di dalam media. Marcel kalau seandainya dia nggak percaya dukun, dia syahadatnya nggak sah. Kan gue gitu, bisa syahadatnya batal. Kenapa? Kan dukun yang versi dia berjalan melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan dalam supranatural. Supranatural berkaitan langsung dengan hal yang goib. Maka ketika kita nggak percaya dengan goib, kita telah batal syahadatnya karena tidak mempercayai rukun iman dan rukun Islam. Kan gitu. Secara spesifiknya para ulama lain bisa menjelaskan itu. Tapi ini kan lingkup gue saat gue membela klien gue dalam perseteruannya melawan Marcel, kan gitu. Lantas ketika gue dikatakan gini, gue analogikan gini ya, gue sama lu ngomong, gue lagi ngomongin masalah lele ya, tahu-tahu orang masuk nyelonong sini, ngomong apa sih lu? Gue ajak ngomong dong,
Gue gigit, gue nggak terima nih. Relevan nggak kira-kira? Nah, lu orang sebagai pemeriksaan nonton aja, nggak usah masuk ranah hukum. Maka ketika lo masuk ranah hukum, ini yang terjadi, gitu loh, dengan kliennya Acong Latif. Gue akan fight di sini, gue akan lapor balik, nggak ada cerita. Karena ini galil adab bagi gue. Galil adabnya kenapa? Mencari sensasi, tapi di tengah-tengah orang yang lagi memperjuangkan haknya, gitu loh. Kan si Acong Latif ini kan pengacara juga, gitu loh. Harusnya dia benar-benar memberikan advice, ya kan, pemahaman terhadap kliennya, agar hati-hati dalam melaporkan, jangan ngikutin irama kliennya. Dia harus mengkaji lagi gitu loh, pasal-pasal apa yang diterapkan gitu loh. Dia pertama bilangnya penghinaan terhadap syahadat, kok jatuh-jatuhnya kenapa nggak pasal 156 yang dilaporin ke gue, kenapa malah jadi pasal 14 Undang-Undang ITE tentang perdagangan gitu loh, tentang transaksi elektronik. Itu yang gue sayangkan gitu loh, yang sangat gue sayangkan gitu. Iya, sama kemarin juga katanya dia menyebut abang bikin gaduh, terus banyak orang menimbulkan perpecahan lah atas kegaduhan ini berawal dari Marcel Radival, bukan dari gue mah hanya korban. Gue ini mendampingi klien gue korban. Kegaduhan ini Marcel Radival yang menjustifikasi langsung tanpa menyebutkan oknum. Itu berawal dari situ, jangan ke gue ini subjek, dia yang objek. Jadi kalau berbicara masalah kegaduhan yang berawal dari itu dalam lingkup kuasa gue dalam melawan Marcel Radival dengan CS-nya gitu loh, dengan kawan-kawannya. Jangan gue disalahin, kita lihat juga dari pokok permasalahannya. Kalau pemandang hukum itu secara objektif loh, secara objektif gitu loh. Jadi kalau seandainya kita nih nggak tahu menahu tentang permasalahannya, atau masuk karena ingin karena ingin viral, akhirnya begini, kasihan kayak kliennya si Acong Latif. Kalau gue laporin kan kasihan gitu loh. Tapi berarti abang akan melaporkan balik nih ya bang ya? Gue pasti laporin. Kalau gue nggak ada ampun, kalau gue pasti laporin, gue fight. Gue nggak ada gigi mundur kan, gue bilang. Apalagi orang yang nyerang gue. Gue pasti laporin. Berarti kalau untuk pelaporan sendiri terkait apa itu bang? Kalau bisa kita boleh. Laporannya laporan palsu. Oh, Laporan palsu, pasal 220 junto pasal 317 atau nanti pasal-pasal lainnya. Gue lihat dulu. Ancaman hukumnya di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Oke. Kemarin juga katanya dia menyebut abang bisa minimal penjaranya tuh 5 tahun sampai 10 tahun ya bang ya. Terus kalau minimal di situ penjara, dampaknya tuh untuk biar abang tuh sadar dan tobat gitu bang. Kalau minimal penjara bukan dia nentuin, ya, hakim yang nentuin. Dan dilihat lagi dari segi apa gue merugikannya. Hakim lagi, dia kayak bukan pengacara aja, kayak pengacara baru. Malu-maluin statement pengacara kayak begitu. Kan itu menjerumuskan kliennya jadinya. Gitu loh. Janganlah itu menjerumuskan klien, kasihan gitu loh. Sama ini bang, mungkin kita bicara Marcel nih bang. Gus, ini Gus, ning tuh Gus. Oh itu gue ya Gus, aku lawan cara. Ya oke, ya siap. Makan dulu Gus, makan dulu ya. Ya. Gus ya. Gus Irfan dan gimana? Bang, kita bicara masuk lagi ke Marcel Radival nih bang. Mungkin perkembangan kasusnya itu sudah sejauh mana sih bang? Perkembangan kasusnya itu kemarin gue udah dipanggil saksi-saksi. Semua saksi udah dipanggil minggu ini. Tapi polisi akan bertindak, tinggal satu saksi lagi. Satu saksi ini dipanggil, kemungkinan kita bisa bisa jadikan tersangka dia. Oh. Tinggal satu lagi kuncinya, saksi panggil, dilengkapin udah. Insya Allah dia tersangka, insya Allah ya. Insya Allah Marcel jadi tersangka. Total udah berapa laporan sih bang untuk Marcel sendiri nih bang? Laporan yang dari gue aja di sini, yang dari gue ini ada sekitar 5 sama dokter Richard Lee, TIJ dan lain-lain ya. 5 laporan. 6 apa 5 gitu gue sendiri. Terus gue ngelaporin lagi di sana, di Jawa Timur. Laporannya kalau nggak salah 2 gitu, kalau nggak salah atau 2 apa 3 gitu. Terus di Mabes Polri ya, Debus. Di Polda Banten berapa laporan itu. Nah kemarin gue laporin lagi di Polres Tangsel. Terkait apa tuh bang? Terkait apa bang? Ya terkait sertifikat palsu punyanya si Marcel. Gue mau laporin, cuman gue lagi kaji sama tim gue di kantor hukum gue lagi suruh rekan gue untuk mempelajari itu apakah masuk deliknya, karena gue mau lihat ini masuknya dalam delik aduan absolut apa delik aduan relatif gitu. Jadi gue kaji dulu kalau relatif sejauh mana ini kewenangan gue untuk melaporkan itu gitu kan.
Gitu. Berarti Sama artinya di sini abang ingin melaporkan Marcel Radiva lagi terkait ijazah palsu itu bang? bukan terkait sertifikat Kayak palsu. sertifikat Iya. sertifikat palsu. Nggak melaporkan sih. Untuk saya sekarang nggak melaporkan karena lagi dikaji sama tim gue di kantor. Oke. Kalau kata tim gue yang di kantor ini, oke, bang, ini masuk deliknya. Kita pakai delik aduan relatif. Ya udah, gitu. Gue kaji. Tapi kenapa harus di Polres Tangsel bang? Karena kan abang sejauh ini kan biasanya melaporkannya itu di Polres. Karena gue ngebacanya itu nonton videonya di Tangsel, di BSD ini, di rumah gue, gitu. Nah di BSD lokus deliktinya, tempos deliktinya, jadi gue di Tangsel gitu, di Polres Tangsel. Oke. Mungkin tanggapan terakhir nih bang terkait pelaporan yang dilakukan sama orang itu untuk dari abang. Si Acong Latif. Iya. Gimana tanggapannya bang? Tanggapan gue yang ini ya sangat gue sayangkan sekali gitu. Akhirnya dia ngorbanin kliennya gitu. Apalagi kliennya kan wanita-wanita semua gitu. Kan dia tahu urusan sama gue ribet gitu. Kan gue pengacara di Bodabo. Hah? Di penjara siap. Hah? Ya, bunuh-bunuhan juga siap, gue nggak apa-apa. Kan gitu. Selama gue masih punya kuasa, gue nggak takut gitu. Kan gue udah bilang, gue pengacara di Bodabo, gue nggak takut. Selama gue bisa menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, ya ingat, fiat justice ruat kulum, tegakkan keadilan walau langit runtuh. Jadi gue nggak pernah takut, gitu loh. Selama karena ini klien gue ini orang Indonesia juga gitu loh, yang harus dibela hak-haknya para dukun ini, jangan dijustifikasi. Jadi yang dimaksud dengan sekali lagi yang gue bilang, yang dimaksud dengan pelarangan terhadap percaya pada dukun itu sebenarnya bukan dukun, kahin. Kahin itu adalah supranatural yang jahat, yang menyihir, gitu loh. Yang menyihir Rasulullah juga, iya, gitu kan. Itu sebenarnya, tapi karena perpindahan bahasa itu ya, akhirnya bahasa baku itu dijadikan bahasa untuk menjustifikasi profesi tertentu, gitu loh. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dukun itu ada 12 kategori kan, termasuk dukun urut, dukun bayi, dan dukun lain-lainnya. Tapi kalau itu dimaknai untuk mengeneralisir satu profesi, ini akhirnya dukun-dukun yang lainnya kena, gitu loh. Adapun ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah dukun santet, apakah dukun santet itu sudah menyantet dia? Bagaimana cara pembuktiannya? Kalau dukun santet ini sudah menyantet Marcel Radival, katakan begitu, ya kan? Apakah bisa dibuktikan? Sementara Komisi 3 DPR RI aja lagi menggodok itu RKUHP, dan itu pun bahasanya bukan santet. Siapa saja yang melakukan kegiatan supranatural dan mencelakai orang, maka diancam hukuman sekian. Siapa saja mengaku sebagai orang yang mempunyai kelebihan ilmu ya supranatural, itu kan sedang dirancang di RKUHP, gitu loh. Makanya di situ belum final sebenarnya gitu. Nah ini juga selama actus reusnya, perbuatannya si dukun ini, mens reanya nggak ada atau niat jahatnya nggak ada, walaupun dia bilang berlabelkan dukun santet juga nggak bisa dipidana. Kan acuan kita hukum sekarang, Panglima, gitu loh. Hukum tertulis dan tercatat di lembar negara, gitu loh. Bukan hukum adat yang kayak dulu kan. Hukum adat ini orang kalau nggak bener tinggal dipasung aja ya kan, tinggal digunting atau digantung, gitu. Tapi kan nggak kayak gitu hukum sekarang ini, karena ini sekarang hukum modern ya kan. Kita menyesuaikan dengan hukum yang ada sekarang sesuai dengan perubahan peradaban kan gitu. Makanya gue juga pesan ya untuk masyarakat jangan masuk dalam ranah ini, karena gue nih dalam lingkup kuasa. Gue debat membalas bahasa ini karena ini klien gue ini ya. Gue pernah ngunjungin rumah dukun ya. Ini gue pernah nih ngunjungin rumah dukun. Gue sedih banget. Dia itu selama ini hidupnya itu ngeramal kayak gitu ya, nerawang. Ini gue bicara kemanusiaan aja lah gitu. Ini bicara dia kayak bisa neramal dan membaca doa orang pakai air gitu kan. Tapi akibat permasalahan ini, memang ramal itu nggak boleh. Dia nggak boleh di agama Islam, nggak boleh gitu, nggak boleh. Dan kita harus sadarkan. Tetapi ketika kita menjustifikasi orang, harus dikasih penggantinya untuk penghasilan dia gitu loh. Kita mau nyadarkan nih, ya kan, agar orang-orang tidak melakukan kegiatan di perdukunan. Tapi harus ada solusi dong, gitu loh, biar mereka tobatan nasuha gitu loh. Apa solusinya? Ya kasih dia kerjaan lain. Kan gua kemarin lihat, bah, gimana bah? Sepi sekarang. Buat beli beras aja saya bingung. Gua kasih duit, gope. Gitu. Padahal dia cuma nerawangin orang, rumah tangganya tuh didoain pakai air. Alhamdulillah dapat duit 50.000 buat beli beras. Anaknya nggak sekolah.
Oh, berarti artinya di sini ada dampak ya, Bang? Ada ya? dampaknya, maksudnya di sini udahlah gitu loh, maksud gue dia manusia juga gitu. Kalau memang lu mau justifikasi, kasih solusi, kasih dia kerjaan gitu loh. Apa ngojek kayak beliin motor atau apa gitu. Jangan lu oh ini dukun cabul nipu ini jangan main sama dukun, kan generalisir akhirnya gitu. Itu yang gue maksud tadi ya, seperti itu. Kita jangan bicara tentang dukun-dukun yang ada di Jakarta. Dukun Jakarta kayak Ki Kusumo udah kaya raya, Ki Joko Bodo udah rajanya kaya kan gitu. Yang lu lihat ini dukun dampaknya secara nasional. Bukan agama Islam aja, tapi agama Hindu Buddha kan ada yang jadi dukun juga gitu kan. Dukun urut, dukun apa. Dampaknya secara nasional dilihat. Kalau kita bicara masalah kepercayaan, ya, jangan percaya masalah dukun. Semua ini kan berkaitan dengan kerahasiaan. Contoh, si Uda bisa jualan 10.000 per piring, padahal pakai ayam, pakai perkedel, harga 10.000. Kan nggak mungkin di era masa pandemi dan ekonomi sulit begini. Tapi kenapa udah bisa jualan? Gue sampai berpikir jangan-jangan beras plastik sih udah. Jangan-jangan ayamnya ayam dari Cina ya kan, buatan gitu. Istilahnya begitu. Tapi karena dia punya rahasia, makanya dagangannya laku dengan harga murah. Nah, sama seperti dokter. Gue analogikan dokter, maaf ya dokter, ikatan dokter. Ini saya menganalogikan, bukan maksud justifikasi. Dokter, orang datang ke dokter, kalau bertanya, dok saya bisa sembuh apa enggak? Mohon maaf, kita coba ya. Kita upayakan agar sembuh. Karena dokter juga nggak yakin bahwa itu sembuh apa enggak. Gitu loh. Saya kasih obat ya, harganya sekian. Kalau yang kritis kayak gue, dokter obatnya dibuat dari apa sih? Hah? Rempah-rempahnya kayak apa sih rempah-rempahnya? Saya mau tahu dokter. Saya mau bikin juga di rumah, pasti dokternya marah. Oh jangan dong, ini rahasia saya. Mana tahu dia modalnya dokter itu dijual pilnya harganya 1,5 juta atau modalnya cuma 200.000. Nah, itulah kerahasiaan yang harus disimpan. Nah hari ini kerahasiaan itu dibongkar-bongkar oleh Marcel, gitu loh. Makanya orang udah nggak ada nilai lagi. Orang punya nilai ketika dia merahasiakan kerahasiaan, gitu loh. Orang dagang, Uni dagang di Tanah Abang, beli baju di Tanah Abang, mau dagang di BSD ini, beli baju 50.000, Uni jual di sini 150, laku nggak Uni? Orang BSD dibeli berapa aja, kan orang kaya semua, hampir rata-rata orang kaya orang BSD. Uni beli di Tanah Abang 50.000, lalu dia jual 150.000. Nah kerahasiaannya kan 100.000 dirahasiakan. Tapi ketika Uni bawa orang itu tahu Uni belinya di mana, dia ngoceh depan Uni. Jangan mau beli di Uni, gue tahu tempatnya Tanah Abang. Sakit hati nggak? Kerahasiaannya dibuka. Kan itu bagian dari penipuan. Kalau cara dagang Rasulullah nggak gitu. Rasulullah beli 50.000, dibilangnya nih saya beli barang 50.000 di Tanah Abang, kamu hitung aja. Kalau mau lebihin syukur, nggak mau ya udah. Kalaupun kamu nggak punya duit, kalau mau ambil aja. Itu Rasulullah dagangnya gitu. Tapi kan kalau dagang sekarang nggak bisa kayak begitu. Mana ada yang mau? Apalagi orang sekarang. Wah, boleh gratis ya? Iya saya gratis aja dah. Orang kaya aja pada ngarepin raskin. Gimana zaman sekarang? Di saat orang-orang ini semuanya ini qanaah, nggak mungkin kita melakukan cara-cara seperti itu kalau tidak ekstrim. Gitu loh. Nah apa yang gue lakuin secara ekstrim ini edukasi yang benar. Gitu loh, walaupun ekstrim. Gitu. Jadi harus terima, karena negara kita ini udah carut marut rakyatnya sebagian gitu. Rakyatnya nyalahin pemerintah, tapi dia nggak ngaca. Pemerintah disalahin, gitu. Gitu ya, oke. Oke pemirsa, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau persiapan sholat maghrib dulu.